gimana. Nah, jadi saya akan kasih lihat kepada teman-teman video bagaimana teman-teman akan menilai sekitar untuk bisa lebih peduli lagi terhadap sesama. Suaranya ya, sorry. Oke, silakan simak ya teman-teman. Semua perlu agak tahu teman-teman itu dia. Kami dilihat, jadi kan kita sih baru saja di kampus. Ini kan kayak gitu. Oke, silakan, kita baca teksnya saja. Kalau kita pasti kayak ada juga sengketa terhadap orang toh. Misalnya kalau teman-teman ada ini misalnya contoh kecil. Pernah saya berpengalaman, kebetulan saya juga alumni Singgi. Berpengalaman itu di mana masa-masa kalian ini kayak katprolku itu tidak terisi sama sekali di H-1 UAS. Nah kalau di sini kan kalau UAS orang tidak boleh tinggalkan katprol atau tidak boleh dari sini. Nah jadi ya bermusim ada segala macam usaha kami jadi sendiri, tiba-tiba ada temanku yang kasihkan kak tugas tugasnya dengan maksudnya dia bantu tuliskan kak dan segala macam. Nah itu kayak ya, dan bisa belajar ya teman ini care sama saya, peduli terhadap saya. Oh, jadi kalau kita harus kalau mau memang care terhadap orang harus memang kayak yang kita untuk membantu orang lah. Oh, karena kita makhluk sosial, makhluk yang pada istilahnya kayak butuh bantuan orang lain, dan tidak bisa sampai sekarang jadi begini kalau nggak ada bantuan dari orang lain. Nah itu teman-teman. Jadi kalau dari saya ya, kalau di layanan sosial kita ini ya, saya ingin teman-teman bisa kira-kira kasih pertanyaan, kira-kira apa yang kalian sudah bantu selama satu hari ini terhadap orang lain? Ada yang bisa jawab? Hari ini dari bangun pagi sampainya saat ini jam 12:17. Hah? Bagi catatan. Kalau sama lagi? Ada lagi yang mau bagi catatan? Kenapa mau kau kasih catatan temanmu? Oh ya, oke. Berarti jiwa sosialnya tinggi. Sama lagi, laki-laki ya? Bahaya ini astaga. Laki-lakinya ada. Dari bangun pagi ke sekolah sampai
mengkaca apa kira-kira yang sudah dibantu orang lain? Ada? Kamu apa yang sudah dibantu orang lain? Dari bangun pagi sampai ke sini. Oh iya, oke. Maksudnya orang lain itu? Enggak ada. Oke. Kamu hal yang kecil saja. Belum membantu orang lain saja tadi. Oke, jadi apa ya? Jadi teman-teman, kalau jadi teman proses sedang dilihat saja. Kita dikatakan sama cara Hah? Alita. Hah? Alika, karena dia tidak mau ada temannya susah, mau sama-sama nanti sampai akhir, sampai lulus, toh. Nah, jadi berarti jiwa sosialnya, jiwa kepedulian sama temannya itu sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya dan nanti suatu saat nanti Alika ada kesusahan, pasti akan ada sendiri bantuan. Karena kenapa? Karena dia sudah membantu orang lain. Nah, itu kalau kita itu keuntungannya kalau kita punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, jadi sekarang juga kalau kayak teman-teman bikin kan di minggu kantor gini, pasti kayak di kelas-kelas ini saya selalu termasuk tadi ada yang bilang sama Pak Adi bilang Pak banyak sekali tugasku, banyak sekali ini. Nah, itu teman-teman kalian berproses namanya. Kalian berproses dari siswa ke mahasiswa nanti. Seperti saya ini teman-teman bisa lihat kalau ini termasuk adalah dalam tugasku juga. Teman-teman bisa terjun ke lapangan mengobservasi bahwa ternyata anak-anak sekarang dari sekarang itu tingkat kecemasannya tinggi. Nah, kalau banyak tugas diberikan pasti kayak banyak sekali tugasku. Nah, termasuk ada di kelas IPS 1, IPS 2 itu yang dekat KS pokoknya itu ada yang mengeluh, nggak mau diganggu sama Pak Adi. Kayak ini Pak banyak sekali tugasku. Kayak selesai dunia ini ada yang semua di kepalanya dia pikir itu. Jadi kalau banyak tugas teman-teman jalanin saja. Jangan dibawa beban, cukup jalani, kerjakan dan karena yang fungsi nggak bakal jadi gitu, Nah, ini ada sini belajar ekonomi, Kamu guru tak? Sering kan? Termasuk saya dulu waktu kelas 12 berbagi pengalaman belajar ekonomi itu hal yang paling gak suka. Kenapa? Belajar ekonomi itu kalau jujur kan bahasanya pelajaran politik kan gak suka sih. Karena belajar ekonomi juga termasuk ekonomi harus betul-betul rapi ya otak hitungan tak karena satu saja hilang kita semua juga itu. Nah, jadi kalau saya ke ekonomi itu saya prinsip adalah bakal jadi gitu. Ada gitu nanti dan terbukti dan tanpa dirasa teman-teman mau mesti wasi tiga orang mata pelajaranku. Nah, jadi ya begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tugas tak ada beban yang dipikir kayak jalan saja pasti soal ada di jalan itu Tuhan pasti akan kasih jalan. Nah, termasuk kayak begitu teman-teman, pasti kalau kayak ada di titik yang kayak mau menyerah pasti ada lagi bantuan yang datang, nah itu dan apa nih sedikit saya jelaskan, pasti itu Tuhan tidak memberikan hambanya cobaan di luar kemampuannya. Nah teman-teman, kalau tugas teman-teman begini pasti kayak apalagi digunakan dengan AI sekarang pasti lebih mudah sih. Lebih mudah sih karena ada bantuan dari AI. Jadi kalau kayak dulu zaman dulu kita sekolah ya apa nih, cara kayak AI, ya kita cari referensi di buku, cari referensi di di LKS, nah begitu paling itu mentok banget kalau kita Google. Dan kalau sekarang kita buka ChatGPT, apapun itu kayak nanti apa pasti ada di. Nah jadi teman-teman, sebenarnya saya katakan tanamkan rasa kepedulian kalian terhadap orang lain karena pasti akan ada imbalannya. Pasti bakal ada imbalannya kalau kita peduli sama orang lain, yang di jiwa sosial sama orang lain, pasti bakal ada imbalannya. Pasti kalau ada di titik yang terendah ataupun titik yang mau mesti bilang menyerah, pasti itu bakal ada bantuan. Nah, kenapa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, banyak orang yang akan bantu kita sehingga sampai saat ini. Oke? Mungkin ada kayak pertanyaan atau apa? Ada pertanyaan. Apakah kemarin terserah? Coba. Mau tanya ke sana? Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya
pusing dengan segala hal, yaitu pesan-pesan adalah jalani saja dan usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Pasti kalian akan terima rapor itu dengan dia menilainya dia puas dengan apa hasil yang selama ini akan dikerjakan. Nah, gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sharing tentang apa KBK atau apa? Ayo. Mau bertanya? Ayo, mencoba. Tanya apa ini? Mau bertanya, apakah? Ayo. Kalau aku mau tanya apa kalian teman-teman terbesit di pikiran tentang BK? Selain tadi curhat, konseling, apa lagi? Masalah, sebenarnya itu, nah saya kasih bocoran teman-teman. Sebenarnya itu guru BK adalah bukan sebagai pengisi sekolah, tapi guru BK adalah menjadi teman cerita bagi teman-teman yang ada di sekolah. Nah, kalau teman-teman punya masalah kayak misalnya ada yang masalah toh, cuma cerita di kayak Ibu Sita, Pak Adi. Nah, kalau misalnya mau bilang request, Pak, maka saya konseling individu. Nah, pasti kayak kalau Pak Adi sama Sita, nah tahu itu bagaimana mekanisme konseling individu. Kalau mau bilang Pak, maka saya konseling berkelompok. Pasti nggak tahu juga bagaimana itu kayak konseling kelompok, dan segala macam. Nah, kalian cerita di situ apa yang kalian selama ini pendam, entah itu masalah di rumah kah, masalah di sekolah, atau masalah di kelas.